Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Dikayanti dengan NIM 19111201011. Saya dari Prodi Bioteknologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu metode uji sterilisasi. Seperti yang kita ketahui bahwa sterilisasi adalah proses untuk menghilangkan entitas mikroorganisme. Uji sterilisasi adalah sebuah tes yang mengasesmen dari suatu produk agar bebas dari kontaminan. Nah, sebelum menjelaskan mengenai metode sterilisasi, kenapa sih perlu adanya uji sterilisasi? Yaitu yang pertama untuk mengetahui keberadaan bakteri. Yang kedua, untuk memonitor kualitas produk apabila akan dipasarkan. Yang ketiga, mencegah kontaminasi dan menjamin kualitas pada produk. Kemudian untuk langkah dasar pengujian sterilisasi ini seperti pemilihan ukuran sampel, pemilihan kuantitas produk, uji mikroba, metode yang dipilih, dan observasi dan hasil. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan metode sterilisasi alat. Adapun sterilisasi alat yang saya jelaskan yaitu sterilisasi basah, di mana menggunakan alat autoklav. Jadi untuk alat dan bahan yang diperlukan pada sterilisasi ini yaitu autoklav, cawan Petri, Erlenmeyer, tabung reaksi, dan batang pengaduk. Sedangkan bahan yang digunakan adalah tali secukupnya, kapas, dan kertas sampul. Langsung saja ke langkah di mana sebelum melakukan sterilisasi terlebih dahulu, pastikan alat-alat dicuci bersih lalu ditiriskan di atas tisu, dan pastikan alat yang akan disterilisasi dalam keadaan kering. Kemudian adapun langkah pertama yang harus dilakukan sebelum melakukan sterilisasi alat, dipastikan bahwasannya alat tersebut harus dibungkus dengan kertas sampul yang sudah disiapkan seperti tadi bahan yang saya jelaskan di atas sebelumnya. Setelah alat-alat tersebut dibungkus rapi menggunakan kertas, lalu alat tersebut diberi label. Selanjutnya adalah proses sterilisasi alat menggunakan autoklav. Jadi hal pertama yang dilakukan yaitu memasukkan Aquades ke dalam autoklav sampai menyentuh batas dan tidak boleh kurang dari batas. Lalu selanjutnya masukkan panci ke dalam autoklav dan masukkan juga saringan ke dalam autoklav. Setelah itu masukkan alat-alat yang akan disterilisasi ke dalam autoklav. Ketika semua alat sudah masuk, tutup autoklav dan pastikan skap pada tutup terpasang dengan kuat dengan bantuan tuas. Selanjutnya, pasang kabel pada autoklav dan pastikan katup dalam autoklav keadaan terbuka sebelum autoklav dialirkan ke listrik. Kemudian, sambungkan autoklav pada aliran listrik dan aktifkan tombol preheat.
Lalu tunggu autoklaf mengeluarkan bunyi seperti mendidih. Lalu tutup katup pada autoklaf. Setelah katup ditutup, tunggu sampai tekanan suhu menunjukkan di angka 121 derajat Celcius. Ketika tekanan dan suhu menunjukkan di angka 121 derajat Celcius, matikan preheat dan atur timer selama 15 menit. Setelah itu buka katup pada autoklaf ketika suhu dan tekanan di bawah 121 derajat Celcius dan tutup kembali katup tersebut. Jadi pastikan suhu dan tekanan itu stabil di atas 121 derajat Celcius pada autoklaf ini. Tekanan dan suhunya otomatis dijaga oleh autoklaf ketika katup tertutup. Jadi selanjutnya ketika timer berbunyi menandakan waktu telah mencapai 15 menit. Jadi segera buka kembali katup pada autoklaf agar suhu dan tekanan turun sampai di angka 0. Setelah itu proses pendinginan. Diamkan autoklaf selama 10 menit setelah proses pendinginan, lalu buka tutup autoklaf menggunakan tuas. Selanjutnya keluarkan alat-alat yang sudah disterilisasi tadi, lalu alat yang sudah disterilisasi dapat siap digunakan. Jadi selanjutnya proses sterilisasi yang paling banyak dilakukan itu suatu siklus autoklaf yang ditetapkan dalam farmakop untuk media atau reaksi adalah selama 15 menit dengan pada suhu 121 derajat Celcius, terkecuali dinyatakan lain. Autoklaf yang sederhana menggunakan sumber uap dari pemanasan air yang ditambahkan ke dalam autoklaf. Dengan autoklaf sederhana ini, tekanan dan temperatur diatur dengan jumlah panas dari api. Kelemahan autoklaf ini adalah bahwa perlu penjagaan dan pengaturan panas secara manual. Selama masa sterilisasi dilakukan pada penelitian yang dilakukan pengujian seperti menggunakan indikator biologi spore strip terhadap proses sterilisasi dengan variasi waktu pemaparan berdasarkan nilai. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa waktu pemaparan proses sterilisasi untuk mencapai tingkat jaminan sterilisasi dari autoklaf yang digunakan bisa dicapai dalam waktu 12-15 menit yang ditunjukkan dengan tidak adanya pertumbuhan mikroorganisme pada media uji. Nah, jadi sterilisasi ini juga bisa dilakukan di rumah sakit, peralatan medis di rumah sakit atau klinik merupakan hal yang wajib dilakukan sterilisasi. Hal ini tuh bertujuan untuk membunuh dan menghilangkan mikroorganisme patogen yang menempel pada alat agar sehingga tidak terjadi penularan infeksi. Dengan ada banyak metode sterilisasi yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah metode panas basah atau uap dengan menggunakan alat seperti tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Cara sterilisasi dengan alat autoklaf cukup mudah
dan cepat. Bahkan metode ini dinilai paling efektif karena dilakukan dengan pemanasan dan tekanan tinggi. Jadi metode ini dapat mensterilkan hingga pada tingkat spora pada kesempatan ini yang sudah saya jelaskan. Kita sudah belajar prosedur penggunaan autoklaf dalam proses sterilisasi, baik itu peralatan medis, laboratorium ataupun yang lainnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.